mengajarkan, menular-nularkan patrap. Nah, pada beliau nanti kita serahkan saja waktunya untuk kita membahas bersama. Silakan Mas Joko. Nyun ngapunten, Cak Wot, itu Nggih. yang ada gambar mic itu ditutul, Gambar mic. ya. Tutul. Lah, nggih, ampun. Sip. Pak Bin, sing ngenten mic ditutul. Nggih, oke, monggo Pak Joko. On kan, Pak Joko? Masih belum on mic-nya? On kan? Nggih, oke. Nggih, Pak Zain, monggo dimatikan dulu mic-nya. Nggih, oke, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa swara kula terdengar jelas apa kurang keras? Jelas Pak Jaka, lanjut. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sip, Jakarta. Pak, nggih, monggo. Lanjut dimatikan mic-nya, Makasih, nggih. Yang saya hormati guru kita semua, Pak Sito Purwanto, juga Mbak Bejo, dan semua para senior dan pendengar atau yang hadir di acara malam ini, ataupun teman-teman yang mendengarkan siaran ulang. Jadi, terus terang saya juga masih belajar. Nanti mohon kiranya jika ada kesalahan dibetulkan. Jika ada kekurangan ditambahi. Jadi dari saya acaranya cuma saling ngasih asuh. Judul hari ini yaitu belajar patrap gerak rasa menuju amanah tanda perintah itu nyata. Atau jika diartikan bahasa lainnya, mengaplikasikan patrap gerak rasa dalam aktivitas sehari-hari kita menjalankan amanah. Jadi di sini menurut saya ada dua pertanyaan yang sangat pokok. Apa itu bisa? Patrap gerak rasa dipraktekkan sehari-hari untuk aktivitas. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, jika itu bisa, apa untungnya? Gitu nggih. Kalau bisa, jika tidak ada untungnya, saya kira juga tidak perlu kita jalankan. Marilah kita bahas satu persatu. Agar lebih jelas lagi, coba kita ingat-ingat yang telah saya baca, yang saya pelajari dari Pak Sito Purwanto, macam-macam patrap gerak rasa. Ada patrap gerak, ada lagi patrap sholat, ada lagi patrap Sakaratul maut. Sakaratul maut. Ya. Ada lagi patrap gerak refleks, ada lagi patrap patrap tidur dan lain-lain. Jadi
dari semua hal ini tadi, apa yang membedakan? Ada macam-macam tadi. Tentu terutama adalah niat. Niat pertama kali kita akan menjalankan patrap yang berbeda. Jadi tentu niatnya akan menjalankan patrap gerak rasa dengan patrap sakatul maut juga beda dan lain-lain. Nah, di sini menurut saya niat ini bisa kita alihkan menjadi patrap gerak untuk menjalankan amanah atau aktivitas sehari-hari. Saya kira niat itu dalam hati pun Allah pasti akan tahu. Karena sehari-hari yang kita jalankan, amanah itu macam-macam sekali. Aktivitas kita itu. Cukup kita batin dalam hati apa yang akan kita jalankan, amanah itu. Jadi langkah-langkahnya, menurut saya, pertama, niat menjalankan amanah tanda perintah atau menjalankan amanah aktivitas dengan patrap gerak tentunya. Itu kita niatkan dulu. Dan setelah kita niatkan, kita langkah ke berikutnya, cipta kesadaran. Agar kesadaran kita tercipta, tentu kita dengan berzikir, walaupun dalam hati. Karena zikir pada hakikatnya sadar. Nah, dengan kesadaran tersebut, maka akan menimbulkan daya. Jadi untuk lebih jelasnya, kesadaran apa yang kita perlukan dalam hal ini? Tentunya pertama kesadaran menjalankan amanah. Kedua, kesadaran indrawi, panca indera kita, malah kita off-kan, kita matikan. Seolah-olah kita dibius, tapi tetap sadar untuk menjalankan patrap gerak ini. Begitu juga dengan kesadaran rasional atau otak. Otak kita hanya cukup jadi saksi. Tidak usah menilai dan mencampuri. Karena jika kita bermain di otak, ikut mencampuri patrap, maka patrap akan berhenti. Selanjutnya, kesadaran yang kita onkan, kita hidupkan, yaitu kesadaran bahwa kita saat ini sedang silatun, kesadaran spiritual. Saat ini sedang berhubungan dengan Allah tentunya. Dan yang terakhir itu kesadaran tauhid, terutama tauhidul af'al. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 20. Yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan Allah. Jadi untuk menunjukkan tauhidul af'al itu, bahwa yang berbuat semua ini ada Allah, maka aku merasa berbuat, kita matikan, kita off-kan, agar tidak menjadi Tuhan di dalam hati. Jadi segala perbuatan adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Nah, kembali lagi dari cipta kesadaran tadi, maka akan menimbulkan daya.
energi dalam tubuh. Daya yang memvibrasi, maka akan menghasilkan getaran gelombang rasa. Mulai terasa di dalam tubuh. Gerak gitu, gerak. Lah, di dalam getaran gelombang rasa ini terasa di dalam tubuh. Dorongan pada jasad untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah Allah memberikan tanda. Jadi amanahnya tadi tubuh, tandanya di sini mulai terasa. Dorongan daya rasa pada jasad. Di sini kita harus jujur, belajar jujur. Dorongan ini benar-benar ada apa tidak, atau memang belum ada. Karena kadangkala saya berbincang-bincang dengan teman-teman, karena kita bergerak orang banyak, orang-orang lain sama bergerak, kita tidak ada dorongan padahal ikut-ikut menggerakkan tubuh kita. Ini yang kurang pas. Karena di sini tidak ada tanda untuk menggerakkan. Bahkan di sini menurut saya bisa bergerak dan tidak bisa bergerak tubuh ini pada saat itu bukan suatu prestasi. Karena walaupun kita bisa bergerak, yang menggerakkan tahu Allah, bukan kita, daya itu. Kita hanya menyaksikan, merasakan. Di sini daya ini memang mungkin masing-masing kita bermacam-macam. Dari sononya. Ada yang dayanya halus, ada yang kasar, ada yang lemah, ada yang lembut, ada yang sedang, ada yang keras. Itu yang akan menghasilkan getaran rasa yang kita rasakan. Nah, setelah kita merasakan getaran rasa, dorongan tadi di dalam tubuh, maka di sini karena kita menjalankan amanat tanda perintah, timbullah perintah. Jadi perintahnya ikuti daya tersebut hingga kita terceluk dan tenggelam, hanyut pada daya dan gerak kuasa Allah yang maha meliputi akan segala sesuatu. Jadi jika kita tilik lagi dari bahasan tadi, insya Allah menurut saya patrap gerak itu bisa kita aplikasikan untuk aktivitas. Jadi di sini nanti ada perbedaan antara gerak manual, gerak kita sendiri seperti hari-hari, dan patrap gerak atau autogerak, atau mungkin disebut autopilot. Jika hari-hari kita tidak melakukan patrap gerak, kita yang ada bisa menyadari bahwa diri ini sedang dipergerakkan Allah, sedang diperjalankan Allah, gitu yang sering kita bahas bersama. Tapi untuk patrap gerak ini berbeda. Kita bukan hanya menyadari, tapi mengalami, merasakan. Jika sedang dipergerakkan, jika kita sedang dibimbing, dituntun, diarahkan, dan dijamin oleh Allah pada pergerakan tersebut. Sebelum saya lanjutkan pada apa untungnya,
Coba saya cerita sedikit tentang pengalaman orang-orang atau saya yang mempraktekkan patrat gerak untuk aktivitas, agar kita lebih tertarik, agar kita lebih paham apa untungnya. Jadi sebelum acara ini, tepatnya sekitar mungkin 2 minggu yang lalu, belum ada 3 minggu, waktu saya berzikir malam, ada ilham Allah tentang patrat gerak untuk menjalankan aktivitas. Saya terkejut karena saya sendiri juga tidak terlalu memperhatikan ada ide seperti itu. Jadi begini, kembali lagi saya contohkan cerita agar lebih tertarik. Dulu sewaktu saya belajar patrat gerak, awal-awal, saya suka iseng-iseng. Saya kemana-mana, coba saya tutup mata saya. Kalau tidak, saya tutup dengan sapu tangan, saya pejamkan mata. Agar lebih yakin dan berserah pasrah dengan Allah. Saat itu saya main ke rumah kakak saya di kampung. Di sana rumahnya besar. Nah, setelah saya sampai di halaman, saya ada ide. Saya ingin mencari kakak saya tadi dengan patrat gerak, dan saya maunya mata saya nanti yang saya pejamkan terbuka saat saya tepat di hadapan kakak saya. Saya kemudian praktekkan patrat gerak. Maka ada daya tuntunan, dorongan dari kaki yang berjalan menaiki tangga rumah, masuk teras, masuk rumah, dan belok-belok. Dari situ yang saya rasakan, karena saya terpejam. Setiap mau menabrak sesuatu, dinding, atau meja kursi atau apa, itu seolah-olah barang itu punya getaran, grek gitu. Dan kemudian ada dorongan di kaki saya untuk berbelok arah. Saya ikuti. Saya hanyut ikut daya energi yang kuat sekali membelokkan langkah saya. Dan ternyata saya berjalan sampai di belakang rumah. Setelah belakang rumah, karena itu kebun, saya belok-belok mau nabrak pohon, berbelok sendiri gitu. Nah, tak tahu saya berhenti saat itu. Terus kaki saya berhenti, terus mata saya terbuka. Tepat di depan saya ada kakak saya. Saya kaget loh, kakakku di sini di kebun itu. Itu salah satu contoh yang saya praktekkan. Kemudian kemarin sebelum saya hari ini berbicara di sini, main ke tempat teman saya yang biasa saya ajak patrat gerak bersama. Karena saya ada ilham masalah patrat gerak untuk aktivitas, saya tanya sama dia, Mas, cuman pernah nyoba patrat gerak buat aktivitas? Jika belum, terapkan. Nanti sampean akan tahu rasanya. Ternyata teman saya sudah pernah dan bercerita dengan saya. Dia kerjanya di Sidoarjo dan rumahnya Blitar, tidak jauh dari rumah saya. Saat itu dia pulang dari pabrik, pulang dari Sidoarjo ke Blitar, membonceng istrinya. Dia terapkan patrat gerak. Dia tidak sadar dia tertidur di jalan itu. Tertidur di jalan. Setelah berjalan sampai di Kota Malang, kurang lebih 70 km. Di perempatan jalan lampu merah
abang hijau itu lampu merah ternyata dia berhenti, tapi tetap tertidur. Dibangunkan oleh orang yang di sebelahnya, yang naik sepeda motor, melihat dia tertidur kaget. Naik sepeda motor kok tidur? Mas, mas bangun, bangun, minggir dulu. Kamu tuh tidur di jalan, bahaya sekali gitu katanya. Kemudian teman saya istirahat di warung sama istrinya minum kopi. Nah setelah minum kopi dilanjutkan, tapi dia tetap dengan patra gerak. Begitu lagi terulang, dia tertidur lagi. Nah istrinya tahu, saat itu katanya motornya itu tidak terlalu stabil seperti semula. Dan kadang-kala suaminya ngorok. Nah, istrinya takut. Berhenti, aku takut. Motor tidur, naik kendaraan, naik motor kok tidur. Terus berhenti, akhirnya istrinya yang di depan. Itu cerita dari teman saya. Nah, ada lagi teman saya yang lain, tapi belum lama ini meninggal dunia. Dia tukang becak, juga pernah bercerita dengan saya. Dia patrap gerak waktu kerja dengan ngayuh becak tentunya. Dia itu nggak tahu kenapa tangannya setirnya kok belok sendiri ke sana masuk gang. Terus berhenti, ternyata ada penumpang. Gitu terus. Katanya sampai sore kakiku capek sekali, Mas. Jadi di patrap gerak itu, di situ ada tuntunan, bimbingan dari dalam yang mengarahkan kita harus kemana. Jika itu gerak manual, gerak seperti biasanya, itu dikendalikan oleh pikiran. Kebenarannya kita masih mengira-kira, kira-kira menengkolan ada penumpang. Gitu. Tapi ini patrap gerak kan dari Allah, dari yang benar. Jadi tidak mengira-kira lagi kebenarannya. Katanya dia pulang kerja becak itu capek sekali. Karena tidak berhenti-berhenti. Tapi dompetnya tebal katanya. Terus ada lagi teman saya, juga belum lama ini. Dia orang Blitar, tapi kerja di Kalimantan, di Balikpapan tepatnya. Dia telepon saya, Mas, saya sekarang kerja dari Satpam. Tapi saya ini tidak bisa bela diri, tidak bisa apa-apa. Terus bagaimana ya ini? Terus saya punya ide, saya ajari patrap gerak jarak jauh dengan video call. Dengan video call itu yang saya lihat, dia bisa ternyata. Setelah jarak 2 hari, dia telepon lagi sama saya. Anu Mas, tadi ada penyaksian yang aneh saya. Penyaksian apa? Tadi itu telepon saya, HP saya, itu saya taruh di atas lemari, mungkin agak terlalu di pinggir. Saya padahal tidak melihat. HP itu jatuh. Tangan saya kok bergerak sendiri. Menangkap itu HP. Disaut. Kok kena ya? Saya juga heran. Padahal tidak melihat saya katanya. Itu menunjukkan bahwa patrap gerak itu ada tuntunan. Ada refleks. Ada bimbingan yang diarahkan. Jadi, jika kita biasa melakukan, mungkin kita akan selalu mengalami namanya tenggelam, hanyut dari gerak Allah yang dari dalam tadi. Terus sekali lagi, saya juga pernah begini, waktu mau kulaan barang baru, saya ragu, barang ini laku apa enggak? Uang saya cuma ini, jika saya kulakan sampai saya rugi, gimana ya? Saya terus ada ide, coba silaturahmi sama Allah. Ya Allah, saya ingin jawaban dari panjenengan.
barang yang saya beli jenis ini nanti, ini bagaimana hasilnya? Jika ini hasilnya bagus, tidak merugi, menghasilkan keuntungan, saya ingin tangan saya bertepuk tangan 3 kali tanpa saya sadari tepuk tangan tadi. Sekali lagi saya tegaskan, seolah-olah saya minta gitu ketegasan. Saya minta tangan saya bertepuk tangan tidak saya sadari. Saya masih baru membatin. Tangan saya ini bertepuk tangan keras sekali 3 kali, plak, 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 sampai panas tangan saya ini. Tidak sadar saya bertepuk tangan. Terkejut saya, ya Allah, alhamdulillah. Matur sembah nuwun Gusti. Benar-benar tepuk tangan 3 kali tanpa saya sadari. Di sini juga menunjukkan bahwa patra gerak ini ternyata bisa juga menjadi bahan komunikasi kita dengan Allah. Mendapat ilham-ilham Allah lewat daya dan gerak. Itu ya. Dari contoh-contoh tadi, kemudian kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apa bisa? Ternyata bisa. Pertanyaan yang kedua, sekarang apa untungnya jika kita melakukan patra gerak dalam aktivitas, dalam menjalankan amanah sehari-hari? Jadi menurut saya begini, patra gerak itu adalah suatu cara agar setiap gerak kita tumbuh kesadaran akan Allah. Setiap gerak kita menyadari kita sedang dipergerakkan, merasakan dan mengalami. Patra gerak itu adalah agar kita selalu dapat ilham Allah dalam bentuk daya dan gerak, dalam aktivitas, dalam menjalankan amanah kita, jika kita sedang menjalankan amanah. Patra gerak itu adalah agar diri selalu tercelup, tenggelam, dan hanyut ke dalam keagungan dan kekuatan Allah yang daya dan perbuatannya meliputi segala sesuatu. Patra gerak itu kita belajar sami'na wa atokna. Kami dengar, kami patuh. Patra gerak itu adalah cara mempercepat silatun ke Allah, berkomunikasi dengan Allah melalui ilhamnya, terutama dalam bentuk daya dan gerak. Dan tentunya masih banyak sekali keuntungan-keuntungan lainnya jika kita melakukan patra gerak. Karena patra gerak ini datangnya dari Allah, dari Yang Maha Benar, seharusnya akan lebih terjamin ketepatan dan kebenarannya. Hal berbeda jika datangnya dari pikiran manusia, yang kebenarannya masih mengkira-kira. Dan dalam patra gerak itu sering terjadi hal-hal yang di luar nalar, yang secara logika tidak bisa dilogika. Seperti teman saya yang naik sepeda motor dengan tertidur. Saya mencari kakak saya dengan mata terpejam dan lain-lain. Keuntungan lainnya, patra gerak itu adalah suatu cara
mengikis ego, mengendalikan hawa nafsu. Aku sing iso, aku sing duwe, dan lain-lain. Patra gerak itu menimbulkan refleks, mempertajam feeling atau intuisi atau firasat. Itu memang nyata, memang benar. Itu jadi yang bisa saya sampaikan tentang patra gerak untuk menjalankan aktivitas. Coba sekarang jika kita ingin lebih dalam lagi mempelajari, atau kita praktikkan saja dulu. Misalnya contohnya begini. Ini air putih. Ini saya minum sekarang dengan cara manual seperti biasa. Ini saya minum secara biasa, seperti biasanya, bukan patra gerak. Sekarang saya coba minum dengan patra gerak. Tidak ada perbedaannya, bukan? Dilihat orang lain. Tapi jika kita mungkin daya atau tenaganya masih kurang, kadang-kala masih lambat, atau masih sangat berbeda jika kita lakukan seperti hari-hari, kelihatan dilihat orang lain. Mungkin jika kita belum mempelajari dengan dalam, berjalan pun akan terasa berbeda dengan jalan kita hari-hari biasanya. Mungkin masih berat, mungkin masih seperti robot, atau megal-megol, dan lain-lain. Dan itu kalau saya sendiri, bagaimana caranya memperbaiki agar lebih luwes, maka waktu kita masih bergerak dengan patra gerak tadi kaku, belum luwes, dalam hati minta sama Allah, ya Allah, saya minta lebih luwes gerakan ini, agar tidak bisa dilihat orang lain. Seperti gerakan saya biasanya, maka otomatis gerakan akan berubah. Coba Anda terapkan. Misalkan pada kita berjalan hari-hari dengan gerakan manual biasa, coba langsung pindah ke patra gerak. Jika kita sudah bisa, tidak akan terasa perubahan sama sekali. Orang lain tidak akan bisa melihat jika itu kita sedang melakukan patra gerak. Dan ada yang tersirat lain, sebenarnya dalam patra gerak rasa ini sebenarnya ada dua yang bergerak. Pertama, gerakan rasa yang masih berupa daya, yang belum menggerakkan tubuh. Grek terasa gitu daya itu. Mungkin tangan yang tersebut berat, seperti pegang sesuatu. Dan ini menurut saya sebenarnya masih berupa daya ini, jika kita hubungan dengan cipta rasa karsa yang diajarkan Pak Pur, ini bisa dipancarkan, misalkan jadi penyembuhan orang sakit, bisa dipraktekkan, bisa dicoba. Jika Bapak ingin coba merasakan pancarannya memang itu ada atau tidak, saya juga masih belajar. Coba tolong tangannya begini. Tangannya begini, tolong coba. Nah, di depan kamera. Nah, sekarang coba rasakan yang di telapak tangan atau di ujung jari.
Jika Anda peka, tentu merasakan mungkin ada semacam dorongan atau energi terasa panas atau dingin atau getaran. Coba rasakan. Ini istimewanya gerak rasa, karena bisa dipancarkan tidak terpengaruh jarak dan waktu. Dan itu sudah saya terapkan, sudah saya coba. Ketika teman saya sakit, karena lama tidak ke rumah saya, sering sekali, padahal biasanya sering ke rumah, dia tidak main ke rumah saya. Saya telepon, kamu kenapa? Kok tidak datang ke rumah saya? Dulu waktu kena apa itu, dia sakit, yang pandemi kemarin tuh. Saya baru pulang dari rumah sakit. Coba sekarang merasakan, saya suruh video call. Saya rasakan begini. Yang saya lihat dia keringatnya itu menetes, loh, panas kok dari segitu. Dan katanya agak mendingan setelah itu. Ini hanya sebelumnya dari saya. Mohon dikoreksi jika saya salah. Mohon dibenarkan jika tidak benar. Terutama dengan para senior, guru kita dulu, Mbak Bejo. Dari saya saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Jaka. Paparannya sedemikian dahsyat dan pengalamannya semakin nyata. Bagaimana tinggal kita saja mengarahkan. Saya menjadi teringat 4 tahun yang lalu ketika belajar patrap gerak rasa. Waktu itu dengan Pak Pur dan Pak Herman dari Bandung. Dan pertama, kedua, ya baru-barusan ini juga Pak Herman dan dari Bandung itu datang waktu ada pertemuan. Mbak Bejo juga menyaksikan. Di Gresik. Pertemuan di Gresik. Bahwa patrap gerak rasa, kalau kita sudah mampu untuk dikehendaki oleh Allah, bahwa semuanya gerakan Allah, bisa menggunakan untuk kenyataan di luar kemampuan kita. Pak Herman mencontohkan dengan coba bacok saya akan pasrah kepada Allah dengan patrap rasa ini. Bagaimana kita menangkap pedang yang kamu lawannya waktu itu ekspedisi eksebisi pameran di hadapan teman-teman itu. Mampu, benar Pak Joko, bahwa untuk bisa menilai kenyataan itu begitu. Sudah dicontohkan di hadapan Pak Pur waktu itu. Dia selamat dari bacaan, bisa menilai karena hanya kekuatan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Loh, nah iya bagaimana kepada kita yang punya cacat kaki. Aduh, guys, gak iso sehat ya aku. Allah, hidupkan kaki saya. Oh, ternyata saya bisa jalan kemana-mana.
Tidak terasa jalan kemana-mana. Jualannya aduh-aduh. Padahal loro. Subhanallah. Yang begitu-begitu itu nyata. Nah ini tinggal nyeklikkan aja. Gimana kalau ilmu gerak rasa ini dikuasai oleh orang yang nyun sewu, cacat mata. Allah tunjukkan jalan saya menuju. Jenengan aja menyontohkan pada saya sudah mencari kakaknya di dalam rumah. Tahu-tahu di temunya di kebun. Loh ini. Berarti panjenengan tanpa mata pun bisa menemukan tujuan dengan malah rekayasa. Ini orang-orang sulapan ya. Itu nyata. Nyataan. Ya, mudah-mudahan yang demikian ini ketangkap dengan mata hati kita. Seorang pemijit yang saya tekankan. Allah saya memijit ini tunjukkan mana pusat-pusat sakit orang ini. Allah memberi tanda-tanda kepada orang sakit itu ketika pijitan tangannya sampai terasa pada pemijit itu. Subhanallah. Apa ya? Hebat betul hari ini pancingan paparannya ya. Mudah-mudahan bisa berkembang. Mas Woto ini wah bisa mengungkapkan dengan gaya bahasa yang indah, tidak kasar seperti saya ini. Bagaimana menolong teman-teman kita yang tidak tunanetra, bagaimana bisa berjalan dengan tuntunan Allah selamat dari perjalanannya tanpa dengan tekan dan sebagainya. Saya kelingan sama cerita-cerita ngono ku tak ceritane akeh engko. Saya dengan Mas lupa saya di Lamongan. Lupa. Itu dia kalau naik sepeda pagi itu. Tahu-tahu ke tempat temannya di Babat itu tanpa sadari dia tahu-tahu sudah sampai. Ya karena praktek apa itu? Praktek gerak patrap gerak rasa. Mudah-mudahan ada yang lainnya. Monggo yang akan mengembangkan penemuan-penemuan yang disampaikan kita pada malam hari ini. Monggo. Pak Slamet. Mas AA. Hai. Nggih, Mbak. Ayo, monggo. Silakan. Nggih, tanglet-tanglet membangsang nggih. Nun? Iya, sakit tangket-tangket boleh. Nggih. Tanglet nggih ya? Tanya nggih. Monggo. Oke. Silakan. Pulau badai tanglet, Masya Allah. Tadi itu paparannya sangat luar biasa dari Pak Jaka dan Pak Zain yang sudah memberi pencerahan yang sangat luar biasa terkait dengan pembahasan patrap gerak rasa tadi yang sangat luar biasa. Saya cuman ingin urut-urutannya untuk mempraktekkan patrap gerak rasa tadi loh. Atau mungkin ada doanya, atau mungkin kaifiah atau cara-cara tertentu agar gerak patrapnya itu benar-benar itu bimbingan dari Allah untuk gerak kita itu. Terima kasih, Pak. Ya, monggo Mas Jaka. Pada latihannya pada latihannya ada tertib pelatihannya itu sampai pembukaan sampai penutupan. Tapi kalau dalam prakteknya mungkin ya tinggal nyentil aja sen kalau sudah ada dapat yoninya tinggal jalan-jalan. Monggo Pak Joko, silakan. Saya jawab Pak, tapi nanti
juga diperluas, diperdalam sebelah itu yang ahlinya. Saya masih belajar saja. Jadi jika tanya urutannya, tadi sudah saya jelaskan. Pertama, tentunya kita akan patra gerak yang mana. Bagusnya sekali. Setelah niat, kita ke cipta kesadaran dengan zikir dalam hati. Tapi terutama kesadaran indrawi dan kesadaran rasional kita off-kan, kita matikan. Seolah-olah kita dibius tapi tetap sadar. Karena jika tidak dimatikan, nanti ketika kita bergerak, patra gerak sedang dalam pergerakan, kemudian kita ikut campur tangan menggerakkan, maka gerak patrap akan berhenti itu. Karena tidak tauhid lagi, tidak isya lagi. Jadi itu. Jadi niat, cipta kesadaran. Dari cipta kesadaran maka akan menimbulkan daya. Biasanya seandainya tangan kita yang mau bergerak terangkat, ini terasa tangan gerak gitu, dayanya itu. Semakin besar itu kita hanya merasakan, jangan ikut-ikut menggerakkan. Jika daya besar, maka tangan akan kedorong mau ke arah kemana. Nah, kadang-kala yang saya perhatikan dari obrolan teman-teman, saya curhat ke teman-teman, sebenarnya belum ada daya dorongan, tapi dia menggerakkan. Manusianya yang menggerakkan secara manual. Padahal patra gerak, kalau saya rasa bukan seperti itu. Tapi kadang-kala memang besar kecilnya daya seseorang tidak sama. Jika dayanya itu tidak kuat sekali atau setengah-setengah, maka dorongan itu tidak begitu kuat. Tenaga dayanya menggerakkan tubuh kita. Kita jadinya mengikuti, bukan hanyut. Jadi kita mengikuti daya gerak tadi. Kemana kita digerakkan. Tapi jika benar-benar itu daya itu besar, kita tidak lagi mengikuti. Kita jadi hanyut, hanya menyadari dan menyaksikan. Jika tubuh kita sedang dipergerakkan. Yang ditanyakan bagaimana agar kita bisa cepat bisa, daya kita lebih besar. Ya kita berdoa. Jika daya ini kurang besar, ya minta sama Allah. Dengan bahasa kita saja, nggak apa-apa. Ya Allah, saya minta daya ini diperbesar agar kuat mendorong tubuh ini. Maka biasanya yang saya rasakan akan terasa itu, daya itu. Dan ini sangat terasa sekali kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Dan yang saya bayangkan tadinya itu, seandainya hal seperti ini, yang bisa menguasai itu orang buta, nyun sewu. Itu akan sangat membantu, Pak. Dia tanpa tongkat, tanpa dituntun orang lain, bisa sampai kemana-mana. Sebab kita saja coba, kita praktekkan, kita pelajari, misalnya di rumah aja. Mau ke kamar mandi, mau makan, dengan patra gerak. Waktu mandi, menjemur, waktu minum kopi, sehari-hari. Waktu berjalan,
kita pakai patra gerak. Tapi yang saya sarankan, jika gerak kita masih terlihat kaku, belum luwes, sebaiknya belajar di rumah aja dulu. Nanti jika kita sudah luwes, di pasar pun orang tidak akan melihat. Karena jika masih kaku, di depan orang banyak, nanti jadinya nganeh-nganeh gitu. Gerak itu. Nggak wajar seperti gerak kita. Saya kira dari saya seperti itu. Mohon ditambahi, dikoreksi Mbak Bejo atau para senior lainnya bagaimana ini? Monggo. Suaranya nggak masuk, Mbah Yayin. Ini yang lainnya, monggo untuk memperkaya jawaban yang sampaikan Mas Jaga. Monggo Mas Bejo, kalau ada atau Mas AA. Sedikit berbagi boleh Mbah Yayin ya? Dari akan pengalaman patra gerak ini. Iya, hebat. Nggih. Memang waktu awal-awal saya itu belajar patra gerak itu masih bingung. Bingungnya itu kok nggak gerak-gerak. Awalnya itu begitu. Tapi ngelihat teman-teman ini bergerak. Akhirnya saya saking malunya daripada nggak gerak, saya ikut-ikutan gerak. Dan ternyata setelah kejadian itu, Mic-nya bisa di-off. barulah dipahamkan setelah ngobrol-ngobrol bersama Pak Pur itu. Setelah latihan itu ada obrolan-obrolan. Dengan mudahnya beliau ini mempraktekkan. Gini loh, kata. Kita sambung dulu ke Allah, silaturahmi dulu. Nah, setelah tersambung, beliau langsung menggerak. Langsung gerak. Nah, ini gerak Allah. Ini gerak Allah. Ini gerak Allah. Saya amati aja. Saya perhatikan. Ya. Ternyata pembelajaran patra gerak rasa ini saya dipahamkannya dalam aplikasi, bukan dalam latihan gitu. Waktu latihan saya nggak paham. Tapi di saat aplikasi kehidupan sehari-hari saya dipahamkan. Kalau sudah menyadari, terkoneksi, tersambung, nah disitulah, oh iya, saya ini gerak digerakkan Allah. Melangkah ini ya dilangkahkan. Saya mendengar dipendengarkan. Dari situlah mulai memahami patra gerak yang dalam aplikasi yang sesungguhnya yang selama ini saya nggak pahami gitu. Secara ritualnya saya nggak paham, tapi secara aplikasinya akhirnya dipahamkan. Jadi sudah tidak ada lagi pengakuan diri ini yang bergerak, tapi menyadari bahwa diri ini digerakkan dengan kekuatan Allah tadi. Nah, disitulah mulai yang namanya diperjalankan. Nah, itu. Makanya saya selalu tulis itu, diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan lahir dan batin. Nah, itu saya selalu tulis itu. Status kadang. Dan ternyata itu cara saya melatih untuk selalu mengingat itu. Dengan tulisan itu. Diperjalankan lahir dan batin, ternyata itu diperjalankan itu ya patra gerak rasa itu. Karena kita bukan yang bergerak lagi, tapi memang digerakkan. Bukan kita lagi yang jalan, tapi diperjalankan. Nah, disitulah terus setiap harinya, di saat saya nyetir, di saat apapun itu, sampai dalam berhubungan dengan suami istri itu ternyata patra gerak itu pun ya hampir sama, cuman
bahasanya kalau dulu itu kan ada yang disebut Patrap Kama Sutra gitu. Tapi ternyata itu ada kaitannya dengan Patrap Gerak Rasa juga. Ya, betul, betul. Jadi ternyata di setiap aktivitas itulah patrap gerak yang sesungguhnya. Mungkin itu aja dari saya. Bayain, monggo silakan sekali. Mohon maaf semuanya ini, Pak, menceritakan pengalaman aja. Monggo Pak Bejo. Betul, Pak Bejo, ngerakan dari paling dawuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sahabat Sadarullah yang dirahmati Allah. Jadi patrap gerak rasa ini satu bahasan yang menarik ya. Sebenarnya di Padepokan itu kan ada 3 level ya. 3 level. Yang pertama patrap gerak, yang kedua patrap gerak rasa, yang ketiga patrap diam. Kalau di Banyuwangi itu saya sebut patrap sadar Allah. Pengalaman saya dalam mengikuti patrap ya, itu saya mulai dulu waktu sekolah. Jadi Banyuwangi gerak-gerak macam gini kan udah membudaya ya di kalangan anak sekolah yang ikut-ikut pelatihan tenaga dalam atau pelatihan apa ya. Dulu saya belajar itu, tapi ya nggak ada hubungannya dengan Allah ya, hanya masalah energi bisa digunakan untuk kesaktian dan lain-lain. Bisa menirukan gerakan apa saja ya, gerakan kungfu misalnya. Gerakan apapun bisa ditirukan. Nah, itu kita ngikuti, bahkan ya kita hanyut ke situ. Itu walaupun sampai 1 jam nggak terasa ya, tahu-tahu setelah selesai ya lempoh. Nah, kemudian setelah saya ikut bikin nafas sadar Allah, ikut di Padepokan Patrap itu tahun 2015, waktu itu dilatih Pak Pur di lapangan, dilatih patrap gerak ya. Dulu patrap gerak itu sebenarnya kan ya patrap ya, katakan patrap gerak, gerak rasa dan lain-lain. Itu sebenarnya kan silatun ke Allah ya, menuju ke Allah sama dengan nafas itu. Suaranya ramai Mbak ini. Di off dulu. Nah, jadi kita menuju ke Allah dengan melibatkan tubuh kita. Jadi sama dengan DN. Kalau DN itu hanya jiwa, kalau patrap itu jiwa dan tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengaktifasi energi Allah atau kekuatan Allah yang ada pada diri kita. Jadi patrap itu bukan sekedar gerak, tapi kita betul-betul silatun ke Allah untuk mencapai sadar Allah. Nah, yang patrap gerak itu penghancuran ego kan itu. Penghancuran ego. Jadi ego kita, energi-energi negatif yang ada dalam diri kita itu dihancurkan melalui patrap gerak. Makanya patrap gerak itu udah tingkahnya nggak karu-karuan. Gerakannya nggak karu-karuan. Kemudian kalau sudah terbiasa itu, ketika mulai ada sinkronisasi baru masuk level patrap gerak rasa. Nah, patrap gerak rasa ini ya sama, kita seperti DN itu, tapi melibatkan tubuh untuk mencapai sadar Allah. Nah, manfaatnya banyak sekali ya ternyata. Dari saya sendiri, kalau kita rutin melatih patrap gerak, itu memang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terarah. Kita gunakan patrap gerak rasa dalam kehidupan sehari-hari selalu terarah. Yang kedua, meningkatkan kepekaan. Kepekaan kita, kepekaan menerima ilham terutama ya. Kalau kepekaan energi sekitar itu, ya itu bukan tujuan kita ya, emang itu kayaknya otomatis ya.
Jadi kepekaan dalam menerima ilham. Itu lebih tajam lagi. Berikutnya yang jelas kesehatan. Masalah kesehatan. Nah, patrap gerak rasa ini kalau sudah terlatih, ya, kalau sudah otomatis ternyata waktu sholat, ya waktu kita sholat, jadi gerak sholat itu walaupun kita nggak sadari bahwa saya mau patrap gerak rasa gerakan sholat misalnya, walaupun nggak niat itu, ketika mulai niat mau takbiratul ihram itu tangan tuh digerakkan sendiri. Jadi kita cukup ngikuti aja, digerakkan sendiri. Itu. Jadi, tapi kalau sholatnya kita nggak fokus ke Allah, artinya nggak sadar Allah, yang gerakkan gini ya ego. Tapi kalau kita sebelum sholat itu kita ke Allah ya, sadar Allah, benar-benar sadar Allah, maka niat saja Allahu Akbar sudah digerakkan. Jadi gerakan sholat mulai takbir sampai salam itu kita ngikuti aja. Ya. Seperti ada yang menggerakkan memang, ya yang menggerakkan ya Allah sendiri tentunya, karena kita ke Allah. Kemudian berikutnya bisa untuk menghilangkan stres ya. Karena ada beberapa jamaah ya yang mengalami stres ya, sudah ke dukun sana, dukun sini, ekonominya morat-marit, otaknya stres dan lain-lain. Nah itu saya suruh rutin berlatih patrap gerak rasa, rutin. Nah ternyata beberapa minggu kemudian setelah ketemu di Padepokan, saya tanya gimana, ya permasalahan-permasalahan berat yang membuat stres itu akhirnya ketemu solusinya dan selesai. Aura mukanya udah berubah. Kalau awal-awal itu ruwet ya. Kita melihat saja udah nampak ruwet, terlalu banyak masalah-masalahnya berat. Nah, pertemuan berikutnya ketemu saya udah ceria gitu. Saya tanya, alhamdulillah Mbak Bejo, permasalahan-permasalahan sudah selesai. Ya, tentunya DN-nya itu juga harus rutin ya. DN-nya rutin. Nah ini beberapa manfaat, tapi itu hanya manfaat ya. Tujuan kita tetap silaturahmi ke Allah. Ya. Kalau yang dipraktekkan Pak Joko tadi, ya memang benar itu. Itu kejadian dan itu nggak melihat jarak ya, keluar dari dimensi ruang, itu di luar dimensi ruang. Berhadapan dengan jauh itu sama. Itu. Dulu saya pernah pengalaman dimintai tolong untuk mengobati TKW itu di Hong Kong dan Taiwan itu. Itu ternyata antara berhadapan gini dengan hanya melalui telepon itu sama. Ya, saya juga heran kok bisa. Ternyata ya Allah itu ahad. Ya. Jadi melintasi dimensi ruang dan dimensi waktu, keluar dari dimensi ruang dan dimensi waktu. Dan manfaat yang lain banyak sekali. Cuman memang ada satu kejadian, saya video call dengan jamaah. Waktu video call itu saya lihat, wah ini kok nggak karu-karuan. Terus saya tanya, zaman berlatih patrap? Iya. Berlatih patrapnya di mana? Yang ikut video-video YouTube, nggak pernah ke Padepokan. Nah, ternyata apa? Dia bukan ke Allah, tapi justru menyerap energi-energi negatif di sekitar gitu loh. Akhirnya apa? Saya katakan gini, itu kalau Saman teruskan, itu Saman jadi saksi akhirnya buka perdukunan. Saman jadi dukun. Saya suruh stop. Datang dulu ke Padepokan kalau mau berlatih patrap atau melatih patrap. Jadi sekali datang ke Padepokan, kemudian ya sebenarnya kalau lewat media sosial bisa, kalau cara-caranya
Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Siswanto tadi. Tahap-tahapnya itu diikuti. Yaitu yang jelas kita harus rileks, kemudian kita menghadap ke Allah, ya, konsentrasi lah, fokus ke Allah. Kemudian kita berdoa, mohon untuk dibimbing dalam latihan patrap gerak rasa. Habis itu sudah berserah aja. Apapun gerakan yang muncul itu berserah. Kalau kita nggak berserah, ego nanti. Seperti yang dikatakan Pak Joko tadi. Ego. Makanya latihan patrap itu, jadi kalau Pak Pur dulu ngelatihnya, ya zikir Allah, Allah, Allah gitu. Bahkan kalau sulit sampai didoirkan Allah, Allah, Allah. Itu latihannya gitu. Kemudian batin, Allah, Allah, Allah batin. Tapi kalau sudah sadar Allah, walaupun enggak diucapkan ya, kita cukup sadar Allah saja, itu sudah bisa gerak. Tapi kita yang awal-awal belajar, step itu harus dilalui. Jadi rileks, berdoa, mohon perlindungan Allah, rileks, mohon bimbingan Allah, dibimbing selama berlatih patrap, kemudian diikuti. Ya, mengikuti total berusaha, karena kita patrap itu kan belajar berserah. Patrap itu belajar berserah. Ya, diikuti total. Terus zikirnya jangan putus. Zikirnya jangan putus. Itu latihan-latihan awal kita. Sampai nanti justru kalau kita sudah hanyut, kita mau menghentikan tuh nggak bisa. Semakin kita hentikan, semakin kuat gerakan itu. Nah, caranya gimana? Mohon pada Allah untuk berhenti. Itu 20 menit saja latihan itu udah keringat, gak karu-karuan, Pak, udah lempoh lah katakan, apalagi belum pernah ya. Nah, ini sekelumit pengalaman saya dalam berlatih patrap, kemudian oleh Pak Pur juga diamanai untuk membimbing jamaah-jamaah yang datang pada Padepokan untuk berlatih patrap. Ya, jadi banyak manfaatnya, termasuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah. Yang tadinya kesadarannya mungkin 50% naik 60%, naik 80% sampai seterusnya. Itu Bapak-bapak, sahabat sadar Allah, ya, semoga bermanfaat ya. Kalau mau tanya-tanya ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Mbak Yayin. Mic-nya Mbak Yayin dihidupkan. Udah. Nah. Ya, udah nyantol. Pak Slamet, Pak Dokter, wonten. Monggo. Betul, Mbak. Cekap. Matur nuwun. Banyak input. Ya, kiranya waktunya sudah sampai. Ini saya sampaikan terima kasih atas atensi yang dengan Sami curahkan dan sangat berharga ini. Ada kata akhir, Pak Jaka? Halo, Pak Jaka? Oh, nih. Ada kata akhir? Enggak, Mbak. Ya, cukup. Jadi ada yang lain? Mbak Bejo, panjangan tutup Mbak Bejo. Memang nggak akan. Suaranya dibuka dulu, Mbah. Iya, Mbak Bejo silakan untuk menutup acara ini. Bapak, sahabat semuanya, ya, kita telah berdiskusi kita 1 jam lebih ya.
Ya, semoga hasil diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para penikmat YouTube-nya nanti. Semoga Mbak dan kita selalu dirahmati. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan Meet berikutnya. Saya sendiri sebagai pribadi mohon maaf karena tadi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Betul nun. Oke, Mantap. Nggih. monggo-monggo.